protein itu adalah salah satu bentuk struktur biomolekular. Struktur biomolekular itu bisa macam-macam, bisa DNA, RNA, kemudian bisa juga protein. Ya, kalau DNA itu adalah rantai asam nukleat, ya. Kemudian rantainya itu double helix, ya. Sedangkan kalau RNA itu single strand, ya. Sedangkan kalau untuk protein sendiri itu rantai asam amino. Nah, asam amino sendiri itu tersusun dari beberapa atom, ya, CHON, ya. Kemudian ada juga rantai samping yang merupakan ciri khas dari asam amino tersebut, ya. Protein itu merupakan rantai asam amino paling tidak 25 asam amino. Kalau kurang dari itu namanya peptida, ya. Ya, di dalam tubuh kita protein itu ada macam-macam, ada yang bersifat sebagai enzim, ya, fungsinya mengkatalisis proses kimia dalam tubuh, ya. Kemudian ada juga sebagai antibodi melawan penyakit, kemudian juga sebagai chemical messenger, ya, atau sinyal-sinyal kimiawi gitu, ya, untuk proses di dalam tubuh. Nah, itu hormon, insulin, ya, dan seterusnya. Jadi boleh dikatakan protein itu seperti memainkan banyak peran ya. Tidak hanya sekedar untuk mencukupi gizi saja, untuk energi saja, tapi juga dalam metabolisme ya Prof ya. Ya, Boleh dikatakan betul begitu. sekali. Protein dapat berfungsi aktif secara biologis itu pada kondisi terlipat, ya, atau kondisi native state, ya, kondisi alaminya, ya. Sedangkan kalau dia kondisinya terbentang, ya, nah itu dia tidak bisa berfungsi lagi secara biologis, artinya sudah tidak aktif, ya. Kalau kita masak telur, ya, telur, nah itu kan protein, ya. Tapi kalau proteinnya itu telur itu kita godok gitu kan, ya telurnya putih, ya udah secara fungsi biologis sudah tidak berfungsi lagi. Tapi kita makan asam aminonya bagus buat kita. Terlipat itu artinya dia berada pada kondisi yang paling stabil, ya, atau secara fisika, ya, secara termodinamik itu kondisi paling stabil, energinya paling minimum. Kondisi tersebut itu memerlukan posisi atom-atom tertentu pada koordinat tertentu gitu, ya. Jadi ini unik, ya. Pemahaman kita tentang pelipatan protein ini sangat penting karena ini terkait dengan misalkan perkembangan suatu penyakit, ya. Terus kemudian bagaimana kita mengantisipasi penyakit tersebut supaya bisa kita atasi dan sebagainya. Beberapa penyakit itu terkait dengan mekanisme misfolding, ya, atau salah lipat, atau bisa juga pelipatan yang tidak sempurna. Nah, pada kasus Alzheimer misalkan, ya, ada proses terbentuknya amyloid beta, ya. Itu ketika amyloid beta terbentuk itu sebenarnya adalah proses folding protein yang tidak lengkap. Nah, kalau yang tidak lengkap artinya produknya rusak lah, ya, gitu, ya. Nah, ini terbentuk, tercetak terus, ya, dan itu bisa menghambat misalkan interaksi antar neuron, ya. Jadi neuron dan neuron berinteraksi, ya, saraf, ya. Saraf itu berinteraksi, itu ada sinyal listrik lah, sinyal listrik kimiawi antar neuron itu, ya. Dan itu reaksinya antara yang kita sebut sinaptik, ya, sinaptik neuron itu. Nah, ini komunikasi ini terganggu karena di antaranya itu ada tumpukan protein yang salah lipat tadi. Penyakit katarak itu kaitannya dengan pembentukan gamma dekristalin, ya. Itu adalah protein lensa mata, ya. Karena satu dan lain hal, ya, misalkan proses pelipatan proteinnya itu tidak sempurna. Nah, misalkan nelayan, ya, nelayan di laut itu kan terpapar sinar matahari ini, ya, intens, ya. Nah, itu UV, ya. Sinar ultraviolet itu mengganggu proses pembentukan gamma dekristalin tadi, ya, sehingga proteinnya salah lipat, dan itu protein yang salah lipat itu menumpuk di lensa mata, makanya jadi putih-putih, ya, seperti lendir keras, lama-lama keras. Nah, itu katarak itu. Nah, untuk mencegahnya ada berbagai macam metode, ya. Ya, tentu saja kalau yang paling efisien memang tindakan medis, operasi katarak dan sebagainya. Tapi banyak juga riset terkait herbal, ya. Jadi herbal bagaimana sebelum ketika proses salah lipat itu mau terjadi, ya, adakah enzim tertentu yang bisa kita inhibisi untuk menghambat produksinya, di stop dulu gitu, ya, dan sebagainya. Untuk memahami bagaimana protein melipat, ya, tidak cukup kita pengamatan eksperimental saja, tapi kita perlu tahu
mengapa itu bisa terjadi lipatan? Nah, satu-satunya cara adalah memandang protein asam amino tersebut sebagai objek fisika ya. Asam amino kan terdiri dari atom, CHON. Atom kan punya inti atom, punya elektron segala macam. Nah, kalau kita pandang protein sebagai objek fisika atau entitas fisika, berarti dia punya muatan, distribusi muatan, dia punya massa. Nah, ini semua model-model fisika yang kita punya, perumusan fisika yang kita punya bisa diterapkan ya. Jadi ada, kalau dalam simulasi ada simulasi dinamika molekuler ya. Jadi bagaimana kalau posisi atomnya di sini interaksinya seperti apa? Bayangkan ada ribuan atom membentuk suatu sistem. Nah, ini satu bergerak, efeknya ke lain seperti apa. Nah, ini dihitung pakai perumusan fisika sehingga kita bisa memodelkan nanti interaksi elektromagnetiknya, terus kemudian energinya secara elektrodinamik yang paling stabil, energinya paling negatif ya, paling stabil, itu struktur seperti apa. Tahun 2020 ini Google, ada perusahaan Google DeepMind ya, itu dia mengeluarkan program AlphaFold ya. Nah, itu basisnya machine learning ya, menggunakan metode deep learning. Itu kalau diberikan urutan asam amino seperti ini nanti akan terbentuk protein, struktur paling stabilnya seperti apa. Nah, itu udah dicobakan ke belasan ribu protein dan itu dicek dengan hasil eksperimental ya, 90% oke lah gitu ya. Nah, itu tapi Google DeepMind itu berarti menggunakan mesin learning, terus kemudian perlu superkomputer dan sebagainya. Dan ini baru protein tunggal ya. Bagaimana protein kompleks ya? Protein berinteraksi dengan misalkan molekul obat. Nah, ini konformasi yang stabilnya seperti apa? Nah, ini kan bisa, kalau kita bisa prediksi semua dengan baik ya, dengan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi misalkan. Nah, ini kan bisa membantu pembuatan drug design ya. Oke. Jadi computational drug design lah. Dengan kata lain nanti pengobatan itu bisa ditargetkan langsung ke proteinnya. Iya. Jadi lebih on target tuh teman-teman. Jadi pengobatannya udah sangat lebih canggih lagi, bisa sampai merambah ke folding proteinnya ya, untuk membantu dalam mengatasi berbagai penyakit. Belajar fisika bisa mempelajari semua gitu ya. Oke, Dan ini bisa luar memberi biasa. kontribusi pada masyarakat yang lebih luas. Saat ini kan IPB ada Fakultas Kedokteran, kemudian ada Prodi Sains Biomedik ya. Itu sebenarnya sangat-sangat terkait ya dengan riset pelipatan protein ya. Apalagi filosofi IPB kan One Health ya. Jadi kesehatan itu tidak melulu secara tradisional yang Fakultas Kedokteran lakukan, tapi harus melingkupi lingkungan dan sebagainya, termasuk penggunaan herbal dan sebagainya. Nah, ini cocok. Kita juga di rekan-rekan di ilmu komputer kan ada bioinformatik ya. Ya. Nah, jadi kekuatan IPB yang ada di fisika, pemodelan protein modeling ya, molecular modeling, kemudian di bioinformatika dengan machine learning, deep learning dan sebagainya. Ini sebenarnya semua itu sangat membantu untuk terkait One Health-nya IPB ini ya. Indisciplinary Iya, science lah ya. indisciplinary effort ya. Jadi dikerjakan rame-rame dan hasilnya juga kan tentu saja nanti lebih baik ya Iya. dibandingkan dengan jalan Jadi sendiri ya. pengobatannya multidisipliner, tidak melulu kedokteran, tapi juga ada komputasi ya dari teman-teman Ilkom dan fisika. Nah, ini makin kuat IPB nanti posisinya di